Baik, silakan duduk. Oke. Terdakwa masih sehat? Alhamdulillah masih sehat, Yang Mulia. Baik, kita lanjutkan persidangan. Ini agendanya untuk mendengar keterangan terdakwa. Ya. Sebelum dilanjutkan, tetap kami ingatkan, karena begitu ketentuannya, bahwa terdakwa memang tidak disumpah, ya, tapi diminta supaya memberi keterangan yang sejujurnya. Sejujurnya itu mengandung makna yang sangat signifikan. Itu intinya. Ya. Siap, Yang Mulia. Terdakwa sudah berapa lama mengabdi di kepolisian? Mohon maaf, Yang Mulia, di belakang kami agak gaduh jadi kurang clear mendengar. Sebentar kalau begitu. Tolong petugas sidang, itu ada kendaraan itu kacanya menghadap kemari. Coba digeser itu. Itu membuat silau. Yang ya. Baik, sambil berproses kita lanjutkan ya. Sudah berapa lama mengabdi sebagai polisi? Lebih kurang 30 tahun, Yang Mulia. 30 tahun. Siap. Jabatan terakhirnya? Kapolda Jawa Timur sesuai skep terakhir. Kapolda Jawa Timur ya. Selama mengabdi 30 tahun dari polisi, apakah pernah mendapat hukuman disiplin? Pernah mendapat hukuman disiplin? Sama sekali tidak pernah, Yang Mulia. Tidak Bahkan pernah. kami terakhir tahun 2021 memperoleh tanda jasa dan tanda kehormatan sebagai Bintang Bayangkara Pratama, yang artinya mengabdi kepada kepolisian selama 25 tahun berturut-turut tanpa cacat. Baik. Kalau untuk tindak pidana lain pernah? Sama sekali tidak pernah, Yang Mulia. Selama 30 tahun ada mendapat penghargaan dari negara misalnya atau dari institusi Polri? Banyak, Yang Mulia. Banyak ya. Izin kami sebutkan. Bisa disebut satu atau dua yang terpentingnya? Tanda jasa yang skala nasional ada 24 tanda kehormatan yang kami terima dari Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf kami Sebentar. agak... Kami minta pengunjung sidang suaranya terdengar sampai kemari. Seluruhnya supaya tertib. Ya. Semuanya harus bisa menjaga keluhuran jalannya proses persidangan. Tidak terkecuali. Ya. Saya ingatkan sekali lagi, seluruh pengunjung sidang juga harus tertib, tidak berisik, tidak perlu saling bicara, dan lainnya. Baik, kita lanjutkan. Silakan, penghargaan yang pernah diterima. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Kemudian tahun 2018 kami dapat penghargaan dari Presiden juga terkait posisi saya sebagai Direktur Akreditasi Asian Games. Kemudian di tahun 2004, 2006, dan 2008 kami juga mendapat penghargaan dari Presiden sebagai pemenang Piala Citra Pelayanan Prima. Kemudian kami juga mendapat penghargaan dari
saya lupa institusinya yang mulia, tetapi kami 5 tahun berturut-turut menjadi koordinator pelatih Paskibraka Nasional. Kemudian penghargaan dari Gubernur Lemhanas sebagai penerima Bintang Seroja. Kemudian prestasi penugasan di Sumatera Barat, kami berhasil mencabut baiat 1.157 orang yang terorganisasi dalam negara Islam Indonesia atau paham radikalisme yang berpotensi sebagai teroris. Kami juga berhasil mendongkrak vaksinasi dari 16% menjadi 72% dalam waktu 4 bulan. Kemudian kami tarik mundur di Lampung. Kami juga berhasil meredakan konflik sosial tengah malam di Lampung Tengah antara 3.000 orang Jawa dengan 200 orang Lampung. Waktu itu segala macam senjata sudah mereka persiapkan masing-masing dan 4 rumah warga dari suku Lampung sudah terbakar. Kemudian waktu Kapolda Banten juga berhasil meredam konflik sosial sebagai dampak dari dibakarnya bendera yang berlafalkan khilafah di Garut, namun dampaknya terutama ke Banten yang paling potensial kami bisa redam. Kemudian pada saat kami bertugas di Jakarta juga banyak karya yang berskala nasional dan diadopsi oleh pimpinan Polri untuk dijadikan role model seperti pelayanan SIM keliling, itu kami yang ciptakan, kemudian elektronik BPKB, kemudian Samsat drive-thru, kemudian uji teori SIM yang berbasis CAT, tidak lagi manual, termasuk bank soalnya juga sudah kami revisi, serta banyak lagi penghargaan yang sifatnya, termasuk satu lagi waktu Kapolres di Malang, kami yang menciptakan Command Center yang betul-betul aplikatif untuk mengendalikan kejahatan di Kota Malang. Kira-kira demikian yang mulia. Baik. Sudah berkeluarga? Siap, sudah yang mulia. Oke. Berapa orang anaknya? 1 istri, 2 anak. 1 istri. Yang paling besar berusia? Putri dua-duanya 18 tahun dan 14 tahun. Saat ini bersama siapa mereka? Saat ini bersama istri saya di rumah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ingat terdakwa, kapan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan kasus ini? Ingat yang mulia. Kapan? Mohon izin menjelaskan sedikit kronologi singkatnya. Tanggal 12 malam kami menjalani tindakan medis di Pondok Indah. Selama 3 jam kami dibius total karena melakukan observasi di spinal, bahu kanan, lutut, dan engkel. Sampai ke rumah kira-kira jam 12 malam, kami dapat kabar dari salah satu kawan saya yang di Badan Intelijen Negara, diinformasikan bahwa nama saya disebut-sebut di dalam penangkapan narkotika yang melibatkan anak buah saya. Kemudian saya minta kepada istri saya untuk memanggil istri saudara Dodi besok harinya, tanggal 13. Jam 8 pagi, kami sempat ngobrol lebih kurang 15 menit.
karena saya juga jam 10 dijadwalkan operasi di Rumah Sakit Medistra, yang juga di bios total selama 3 jam. Yang kami obrolkan kira-kira saya tanyakan ada apa dengan Mas Dodi. Istri saudara Dodi menjelaskan bahwa tadi malam sekitar jam 19.30 Mas Dodi dijemput oleh polisi Polda Metro. Kemudian saya tanyakan dulu, mohon maaf. Masalah apa? Katanya masalah narkotika. Lebih kurang selang 1 jam, istri saudara Dodi ditelepon oleh Dodi. Kira-kira kalimatnya, Bun, nanti ada Arif mau ke rumah bersama saudaranya. Saya izinkan ke lantai atas ke kamar tamu. Bunda izinkan saja naik. Setelah Arif datang beserta saudaranya, mungkin saudaranya itu seorang petugas yang mulia. Setelah turun dari lantai atas, istrinya bercerita pada saya bahwa membawa semacam box kayu. Lalu saya tanya, apa isinya itu? Tidak tahu, karena selama ini Mas Dodi dengan Arif selalu urusannya memang tentang kayu. Nah, dari situ saya mencoba menceritakan kepada istrinya. Lalu bagaimana ini ya? Dia berbalik bertanya kepada saya, mohon bantuan. Lalu sepulang saya dari rumah sakit, saya jam 3 lewat ya 15 atau 15.30 diizinkan pulang dari Medistra langsung menuju ke ruang kerja Kapolri. Di sana menunggu lebih kurang 1,5 jam. Kira-kira jam 17 waktu Indonesia Barat saya diterima lalu diarahkan ke Propam untuk diklarifikasi. Kapolri mengatakan, Dinda, saya tidak ingin terulang seperti kasus Sambo. Saya mendapat informasi yang keliru. Dinda diklarifikasi dulu di Propam. Lalu saya menuju ke ruangan Kadif Propam dan langsung diarahkan ke ruang Kepala Biro Paminal. Menjelang Isya atau antara maghrib sama Isya itu, saya terlebih dahulu diambil urin, diambil darah, dan diambil rambut untuk kepentingan laboratorium tes. Setelah itu saya dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi sampai dengan setengah 12 malam oleh Biro Paminal. Tetapi di situ sudah ada penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga. Karena menunggu saya selesai diperiksa oleh Biro Paminal, kira-kira selesai jam 00.30 waktu Indonesia Barat, saya diambil alih oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Saat itu pula saya dinyatakan sebagai tersangka dan ditangkap. Kemudian saya akan diberita acara sebagai tersangka, lalu saya menolak dengan alasan saya perlu klarifikasi dahulu. Kemudian penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memeriksa saya sebagai saksi. Itu sampai dengan pagi hari jam lebih kurang setengah 8 pagi, tidak sampai tuntas mereka hentikan. Lalu saya dimasukkan ke dalam sel di istilah di Propam itu penempatan khusus atau patsus selama lebih kurang 11 hari. Kemudian saya diperiksa sebagai tersangka itu tanggal 15. Tanggal 15 diperiksa sebagai tersangka, saya belum didampingi oleh penasihat hukum. Maka kami juga tidak berkenan melanjutkan. Lebih kurang saya ingat saya tanggal 17, baru saya dapat penasihat hukum, Bapak Hendri Osodingrat.
Lalu tanggal 18 Oktober saya diperiksa sebagai tersangka untuk yang kedua. Di situ diperiksa juga sampai pagi hari. Kemudian tanggal 25 Oktober saya diperiksa lagi sebagai tersangka untuk yang ketiga. Kemudian tanggal 21 November itu pemeriksaan sebagai tersangka yang ketiga. Di saat pemeriksaan sebagai tersangka yang ketiga tanggal 21 November itulah saya mencabut seluruh keterangan saya ketika diperiksa sebagai saksi maupun tersangka 1, 2, dan 3. Nah, pada saat saya di Patsus mulai tanggal 14 itulah istri saudara Dodi berkali-kali datang ke rumah saya, menemui istri saya untuk minta bantuan dan mengeluh, kok Mas Dodi kena pasal berlapis dan sebagainya. Lalu istri saya juga menyampaikan kepada saya, ini bagaimana Pak ini dan sebagainya. Saya bilang, ya saya mau bantu bagaimana. Saya juga ada di dalam, tidak bisa berbuat banyak. Demikian kira-kira kronologi singkat penangkapan saya, Yang Mulia. Oke. Artinya ditahan semenjak tanggal 24 Oktober 2022. Mohon izin ada yang terlewat. Jadi tanggal 24 itu saya digeser. Penahanannya di Polda Metro Jaya. Oke. Saat itu pula tanggal penahanannya terhitung mulai 24 Oktober. Penahanannya, tapi penangkapannya tetap Tanggal di 13 menjelang 14 dini hari. 14 maksudnya. Baik. Prosesnya gak lama, mulai tanggal 12 atau 13 Oktober sampai tanggal 24 proses penangkapan dan penahanan itu tadi. Diduga dalam melakukan tindak pidana apa saudara waktu itu? Saat itu saya dikaitkan dengan komunikasi melalui chat WA di handphone saya terkait kasus atau predikat crime-nya yang dilakukan oleh saudara Dodi dan saudara Arif. Jadi saya mendengar nama Arif itu pun dari keterangan istri saudara Dodi pada saat di rumah. Itu yang Baik. Diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotik seperti itu ya. Baik, kalau demikian coba dulu terangkan duduk perkaranya. Apa yang saudara alami, terdakwa alami menyangkut kasus ini, silakan. Singkat padat, coba singkat padat. Dalam proses pemeriksaan itu saya disangka, saat itu kan disangka, memerintahkan saudara Dodi untuk menyisihkan sebagian barang bukti sabu hasil pengungkapan narkotika di Kota Bukit Tinggi. Kemudian saya juga disangka menyuruh saudara Dodi untuk menjual sabu tersebut kepada saudari Linda. Terjadilah komunikasi antara saya dengan Dodi dan saya dengan saudari Linda. Kemudian komunikasi sempat terhenti antara saya dengan saudara Dodi itu tanggal 7 Agustus sampai dengan 21 September. Saya hitung 44 hari, tidak ada komunikasi. Kemudian dengan saudari Linda juga terputus komunikasi tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 1 September. Itu saya total 34 hari. Rencana awal saya ketika selesai acara pemusnahan tanggal 15 itu, tiba-tiba tanggal 20-nya saudari Dodi mendapat telegram atau surat keputusan untuk pindah jabatan. Pindah jabatannya sebetulnya tidak buruk, itu sebetulnya naik eselon juga.
Tetapi saudara Dodi sepertinya kurang terima. Bahkan menuduh saya seolah-olah saya yang mindahkan. Padahal itu kewenangan Mabes. Nah, kemudian saudara Dodi juga telah berjuang menaikkan tipe Polres menjadi tipe yang pangkatnya Kombes. Di situ saudara Dodi memohon pada saya untuk diusulkan kembali ke Polres Bukit Tinggi. Segala hal yang sifatnya administratif dan normatif sudah saya lakukan. Saya perintahkan Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk membuat usulannya. Dan saya pertunjukkan kepada saudara Dodi. Kemudian, dengan terjedahnya waktu itu, dan saudara Dodi mengetahui bahwa usulannya sudah betul-betul saya kirim, saya lampirkan semua jasa-jasa atau reward atau achievement yang dimiliki saudara Dodi. Tiba-tiba di tanggal 24, tidak ada angin, tidak ada hujan, saya mendapat chat WA dari saudara Dodi. Saya spontan menjawab, kemudian saat itu juga saya dalam kondisi sakit kepala akibat ini, gigi geraham kanan kiri bawah yang tidak bisa disembuhkan dengan obat, jadi sangat sakit sekali. Lalu kemudian saya tersadar, wah ini tidak benar. Saya telepon saudara Dodi, saya marahin, dan saya perintahkan untuk narik barang semuanya, membatalkan, dan memusnahkan di tanggal 24 September. Kemudian saudara Dodi juga saya minta untuk video conference dalam rangka pemusnahan itu. Dia tidak merespon. Demikian yang mulia. Oke, baik. Kita coba fokus, saya buat lompat-lompat tapi yang pokok-pokoknya ya. Ketika terjadi penangkapan pelaku tindak pidana narkotika tanggal 14 Mei, sekitar 14 Mei 2022. Yang ada barang buktinya sampai 41,387, digenapkan 3,84. Saudara waktu itu sebagai Kapolda, tahunya dari mana? Apakah karena dilaporkan oleh Kapolresnya atau bagaimana? Betul yang mulia. Laporan dari saudara Dodi sebagai Kapolres Bukit Tinggi, barangkali kalau diizinkan kami memperlihatkan pada yang mulia bukti laporannya. Boleh, silakan. Terima kasih. Hari penuntut umum, penasihat hukum. Poin laporannya. Lebar sebentar. Ini tanggal 15. Tanggal 15 saudara Dodi melaporkan di lokasi Padang 2 di 30 gram, kemudian di Lapas Pariaman 40 gram, dan di rumah Romi juga 60 gram. Jadi total sementara 43 gram. Ini tanggal 15. Kemudian saya notek, saya konfirmasi lagi seperti tanggal 15 ini. Saya hitung ulang. Kemudian saudara Dodi di tanggal 18 di bulan yang sama itu ya. Nah, di sini saya baru mengirim narasi seperti ini yang tidak ada honda di atas dan di bawah. Karena saya agak janggal dengan perhitungan yang tadi. Dari 4 tersangka, dari 4 tersangka, 3 tersangka, tersangka yang 7, yang 3, tadi yang 4 kok belum dilaporkan. Kemudian di tanggal 18, kemudian yang mulia, ada jejaknya juga di berita acara Dodi. Saudara Dodi juga melaporkan menangkap lagi tersangka baru dengan berat 1,5. Artinya kita kembali pada 3. 4,3 ditambah 1,5 itu sudah 44,5 dan belum termasuk 5 tersangka lainnya. Di
Baik. Ketika mendapat laporan tersebut, juga tadi saya baca dari laporan tersebut apa tanggapan atau jawaban Kapoldanya terdakwa sendiri waktu itu. Itu ada disebut ganti sebagian dengan tawas atau terawas. Nah, ada istilah itu tadi di sana. Siap. Itu benar perintah terdakwa atau terdakwa yang buat? Ya, kalau saudara tadi menyatakan itu narasi, yang membuat itu memang benar saudara? Benar yang mulia. Benar ya. Namun maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisihkan sebagian BB dengan itu mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Saya sendiri tidak terlalu hafal tulisannya. Tapi maksud saudara tawasnya sebenarnya? Maksud saya tawas. Oke, diralat Dan seluruhnya tawas. bonus untuk anggota ditambah emoji orang tertawa. Iya. Demikian yang mulia. Maksud saudara membuat itu apa? Ini kan antara pimpinan yang serius dan bawahan yang serius. Maksud saudara, saya minta saudara jujur sekali. Maksudnya Saya apa itu? pertama maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya yang mulia. Apakah dia bermain-main atau tidak? Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Karena fakta di lapangan saya juga sering mendapatkan, bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan, dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Demikian latar belakangnya yang mulia. Terus ada lagi di tanggal 20 ketika sebelum press release itu. Saudara bertemu dengan Dodi di Hotel Santika. Betul yang Apa mulia? betul itu? Terus Betul yang mulia. apa benar saudara ada menyatakan kepada Dodinya di lantai 8, jangan lupa Singgalang 1. Itu apakah benar juga saudara yang menyebut itu? Saya tidak pernah menyebut jangan lupa Singgalang 1. Itu kan Singgalang 1 itu call sign atau panggilan saya sebagai Kapolda. Kalau bicara dengan radio yang mulia. Kalau kita pakai HT, itu misalnya saya panggil Karo Ops itu Singgalang 3. Misalnya Singgalang 3, Singgalang 1. Saya memanggil. Jadi interpretasi dari kalimat itu saya juga bingung kalau testimoni saudara Dodi seperti itu. Maknanya kemana? Jangan lupa Singgalang 1. Singgalang 1, jangan lupa saya. Iya, pemahaman saudara Singgalang 1 itu siapa? Saya yang mulia. Kapolda kan? Kapolda. Oke. Baik. Terus di 21 Mei ketika press release. Iya, dari fakta-fakta yang belum kita tarik kesimpulan sampai sekarang. Terdakwa ada dalam WA-nya kepada Dodi menyatakan tukar barang buktinya dengan tawas 10.000 gram. Itu bagaimana itu? Tidak ada narasi seperti itu yang mulia. Tidak ada ya, Tidak ada dibantah ya. oleh terdakwa ya. Coba diingat-ingat dulu. Mungkin Tidak ada karena yang sudah kelamaan ini bisa lupa. Tidak ada yang mulia. Yang ada karena perhitungan, kembali tadi yang telah kami perlihatkan kepada yang mulia, itu di tanggal 20 Mei, sehari sebelum press release. Setelah saya hitung berdasarkan laporannya saudara Dodi sebagai Kapolres, itu kan sudah 44,5 kilogram, itu baru dari 4 tersangka. Kemudian pada saat saudara Dodi laporan akhir sebelum press release, kok jumlahnya menjadi 39,5 kilogram. Artinya dari 4 tersangka itu sudah terjadi selisih 5 kilogram. Disitulah saya menguji untuk yang kedua kali. Narasinya bukan seperti yang tadi yang mulia sampaikan,
Tetapi saya katakan, mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Itu pun dengan emoji. Demikian yang sesungguhnya. Jadi maksudnya saudara menyatakan mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Ini kan persoalan serius. Nah, apakah terdakwa masih menganggap itu dalam rangka untuk menguji dodinya? Nah, atau memang untuk memerintahkan mainkan ya Mas minimal seperempat. Ini kan perintah dari Kapolda itu Kapolri kan bukan main-main kan. Nah, bukan apa namanya perlu multitafsir atau misalnya tidak serius. Dengan kita kalau misalnya kalau di kami pun kalau udah perintah dari Pak KPT itu udah serius itu bahwa kita jenjang di bawah. Artinya juga tidak pernah main-main. Kalau dia nyatakan laksanakan seperti itu, tanggal 20 laksanakan. Enggak ada seperti ini. Kok bisa sampai menurut saudara itu sepertinya masih menguji. Bagaimana? Coba diberi dulu keterangannya pasal ini. Yang meyakinkanlah. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Kalau dari jumlah minimal seperempatnya, itu juga hal yang tidak masuk akal di dalam, mohon maaf dalam tanda kutip, tradisi polisi menyisihkan barang bukti itu di luar kelaziman. Menyisihkan itu biasanya sebagian kecil itu pun untuk pengembangan agen-agen berikutnya. Maksud saya menguji yang kedua kali itu berdasarkan perhitungan yang sungguh tidak masuk akal. Saudara Dodi mengirimkan hasil timbangan dari Pegadaian yang tadi perhitungan awal berdasarkan laporannya 44 kg, 44,5 kg, tiba-tiba menjadi 39,5 kg. Belum termasuk yang dilaporkan 5 tersangka yang lain. Hanya sebatas itu Yang Mulia. Tidak ada perintah yang tegas atau apa tidak. Karena personal saya juga dikenal sering bercanda Yang Mulia. Saya tidak pernah memarahi anak buah. Tidak seperti yang diklaim terdakwa Dodi bahwa saya menakutkan segala macam. Tidak seperti itu. Baik, saya ulangi sekali. Ini kan jelas itu. Kalaupun berupa berita, narasi atau perintah, mainkan Mas minimal seperempat. Ya. Artinya itu laksanakan minimal seperempat. Kan itu maksudnya kan. Betul Yang Mulia. Nah, Itu saya enggak katakan serius enggak saudara memerintahkan itu waktu itu. Dari segi kata-katanya ini serius itu loh. Tapi maksud dalam hati saya tidak serius Yang Mulia. Faktanya saudara Dodi juga menjawab tidak serius. Oh, begitu ya. Seandainya benar Yang Mulia. Kalau keterangan saudara Dodi mengatakan tanggal 13 dalam BAP-nya itu melakukan penukaran itu. Agak berbeda dengan saksi Samsul Ma'arif. Dia bilang tanggal 14. Antara 13 sampai dengan barangkali sekarang, sampai sekarang gitu Yang Mulia, saudara Dodi tidak pernah membuat laporan. Baik berupa kalimat, baik berupa fotonya, gambarnya, maupun videonya. Layaknya kalau itu dianggap sebagai perintah dari atasan kepada bawahan, yang bawahan yang diperintah itu wajib membuat laporan. Kalau dia lupa membuat laporan, yang memerintah pasti nagih Yang Mulia. Tapi dalam fakta persidangan dan dalam bukti komunikasi hasil digital forensik, mohon Yang Mulia, yang bijaksana, di situ tidak ada sama sekali saya menagih maupun Dodi melaporkan. Oke, baik. Itu pasal itu. Artinya saudara nggak serius itu memerintahkan itu. Tidak serius Yang Mulia. Hanya menguji dan bisa jawab. tidak serius begitu, padahal ini menyangkut narkotika. Dampaknya itu kan ke depan pasti luar biasa. Kalau sempat perintah yang tak serius itu menurut terdakwa dilaksanakan. Nah, fakta sementara misalnya terlaksana itu semua kan luar biasa itu dampaknya. Nah, bagaimana waktu itu sampai seperti itu kejadiannya? Silakan. Semestinya yang mendapat perintah itu apabila perintahnya dianggap kurang jelas, seharusnya konfirmasi atau minta dipertegas.
Tapi waktu itu kan Saudara Dodi menjawab, saya agak lupa jawabannya. Tetapi ada juga emoji yang sama-sama mengirimkan emotikon ketawa yang mulia. Artinya dia sudah tahu bahwa ini hanya ya disindir gitu ya. Oke, kita tutup pasal itu. Ada 2 lagi yang dari poin saya. Kalau Linda Pujiastuti itu sudah semenjak kapan saudara kenal? Saya kenal, perkiraan saya karena patokannya saya kuliah di UI, di KIK UI, itu angkatan 9, tahun saya tidak lulus yang mulia, karena intensitas dan dinamika tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya sering bersama beberapa teman kuliah, selesai kuliah itu mampir ke spa di Hotel Klasik, tempat spanya yang mulia, bukan tempat yang dalam tanda kutip plus itu. Saya kenal di sana pada saat di resepsionis. Namun Saudari Linda di sana terkenal dengan sebutan Mami. Tapi saya tidak akan bahas itu yang mulia. 2007 saya diperkenalkan dengan suaminya bernama Rudi. Kebetulan juga penggemar benda antik. 2007 pula saya sekolah Sespim Polri. Saat itu sudah tidak ada komunikasi. Saya justru lebih akrab dengan suaminya yang mulia. Di 2019, Saudari Anita berkali-kali menelpon saya mengatakan, Pak Teddy ini aku Anita, ada info penting. Pak Teddy sampai 4 hari. Akhirnya hari kelima saya terima melalui istri saya. Saya ajak juga 2 jenderal kawan saya untuk mengkaji apa informasi pentingnya itu. Saya terimalah itu di tahun 2019. Oke. Kemudian yang bersangkutan memberikan informasi yang semuanya ternyata bohong dan cukup menguras energi saya beserta seluruh pasukan yang saya bawa. Itu di tahun 2019, operasi kira-kira dimulai tanggal 26 Juni. Saya ingat itu karena berdasarkan surat perintah Kapolri, saya yang mengajukan surat perintah kepada Kapolri. Kita di Laut Cina Selatan, diombang-ambing dalam antara... Baik, poinnya nggak sampai ke sana saya. Siap. Ya, yang penting kenal semenjak tahun 2009. 2006 sampai 2007, terus tidak ada komunikasi sampai 2019. 2019 tidak ada komunikasi sampai 2022 kemarin. Oke. Demikian yang mulia. Baik. Ini apakah benar di tanggal 23 Juni, rentetan yang tadi loh, perintah yang menurut saudara itu tidak serius itu, berentet terus. Nah, panjang jadinya ceritanya, panjang jadinya urusannya. Terus apakah ini benar? Terdakwa ada meng-WA Linda yang sudah saya kenal mulai 2006 tadi dengan menyatakan ada 5 kilogram barang, carikan lawan. Apakah ada saudara ungkapkan itu? Diawali dengan Saudari Anita yang menghubungi saya yang mulia. Iya. Jadi Saudari Anita dulu yang menghubungi saya minta melanjutkan pekerjaan yang di Brunei dan minta uang operasional. Terus? Dari situ saya pasti punya pikiran, ini orang selama 4 bulan itu tidak ada yang benar, istilahnya hanya motif ekonomi aja menipu dan bohongi saya. Dari situ saya punya pikiran ini pasti mau nipu lagi. Lalu saya kerjain dia itu yang mulia. Saya WA seperti itu, iki ono barang 5 kilogram di Riau, golekno lawan. Itu betul yang mulia. Tetapi maksudnya adalah justru untuk ngerjain dia atau menjebak dia. Baik. Sedikit lagi Pak. Yang 5 kilogram menurut terdakwa itu tadi, yang dicarikan oleh Linda lawan. Apakah dimaksudkan itu barang yang disisihkan menurut saudara tadi di perintah itu perintah tak serius? Apakah barang yang diperintah tak serius itu disebutkan tadi yang direncanakan juga untuk dicarikan lawan oleh Linda? Bukan yang mulia. Bukan. Jadi dari mana yang untuk Linda ini mau dicarikan? Saya jelaskan dulu. Silakan.
Kalau yang mengacu kepada perintah menyisihkan tadi itu kan tidak ada perintah menyisihkan, hanya mainkannya Mas minimal seperempatnya. Itu kan kalau seperempat dari 40 kilo yang dijelaskan oleh Saudara Dodi, artinya kan 10 kilo yang mulia. Nah, kalau yang 5 kilo ini saya mengacu atau mereference dari barang bukti yang akan disajikan ke persidangan. Karena yang 35 telah dimusnahkan. Yang 5 kilogram ini ternyata sudah ada di Kejaksaan Negeri Agam dan Bukit Tinggi. Demikian yang mulia. Oke. Jadi pemahaman saudara yang 5 kilogram yang disuruh carikan Linda lawan itu dari barang bukti yang sudah disisihkan ke kejaksaan. Seperti itukah? Fiktif yang mulia. Fiktif ya. Tidak ada barangnya, saya hanya ngomong, tapi angka 5 itu mengacu dari yang telah diserahkan kepada jaksa. Karena pada tanggal 21 Mei, Iya. selepas dari acara press release, saya wali kota, ada Kajari Agam, ada Kapolres, ada juga Ketua PN Lebuk Basung. Itu saya yang mendahului bertanya kepada Kajari Agam, Pak Rio. Pak Rio, ini jangka waktu pemusnahan barang bukti itu berapa lama? Pak Rio kurang begitu paham, tapi beliau menjelaskan dalam ketentuan hukum secepat-cepatnya. Lalu Saudara Dodi bertanya juga kepada Saudara Kajari Agam, Pak Kajari, berapa barang bukti yang diperlukan nanti kira-kira? Pak Rio menjawab, ya paling tidak 1 kilo. Kemudian Saudara Dodi menjawab, banyak amat Pak Kajari, 1%-nya aja lah. Bayangan saya 1% berarti kan lebih kurang 400 gram. Itu yang mulia. Baik. Rentetannya, tadi udah saudara menyatakan ada menghubungi untuk carikan lawan, barangnya 5 kilo ada di Riau, kan begitu kan? Sampai di sana masih. Kan. Terus rentetan pembicaraan saudara dengan Linda. Apakah benar saudara juga ada menyatakan nanti ada orang lain yang menghubungi yang bernama Dodi? Itu ada betul? Yang mulia. Baik. Itu maksudnya apa? Kepada Linda, ya maksudnya nanti ada orang yang seolah-olah suruhan saya mengkoordinasi sama Linda. Tetapi kepada saya, kepada Dodi, dari saya kepada Dodi, itu sebaliknya. Kita mau kerjain Linda dan menjebak Linda. Ini arah pembicaraan yang bertolak belakang. Saya kepada Linda seolah-olah saya punya barang, padahal tidak ada, yang mulia. Itu kan di Riau saya bilang. Tapi kepada Dodi jelas saya katakan bahwa ini ada orang brengsek, kita kerjain. Dia juga punya jaringan lapas. Juga pernah menipu saya. Demikian yang mulia. Baik. Dari saya ikutkan alur ceritanya. Untuk melakukan apa yang saudara sebut cari lawan ke Linda itu, apakah ada didiskusikan atau berupa surat perintah ke Dodi untuk melaksanakannya? Cari lawan yang mulia. Iya, cari lawan itu. Kalau cari lawan itu komunikasi saya kepada Linda. Iya. Kalau kepada Dodi bukan cari lawan. Iya, kan gini, ke Linda cari lawan. Terus saudara menyatakan lagi nanti dihubungi oleh Dodi. Berarti ada orang ketiga. Nah, orang ketiga antara saudara dan Linda itu untuk mengkomunikasikan sehingga tersambung, kan begitu kan? Siap. Iya. Cuman menurut saudara berbeda tujuannya. Betul. Kan begitu. Pertanyaan saya itu tadi, ke Dodi apakah saudara ceritakan tujuannya itu, yang ke Linda itu, kalau memang itu benar? Tidak yang mulia. Tidak ya. Kepada Dodi saya katakan, Mas, kita kerjain orang. Pertama saya kirim kartu namanya. Iya. Yang mulia. Kirim kartu namanya, kemudian saudara Dodi menjawab, siap perintah jenderal. Disitulah saya telepon saudara Dodi, dan saya kirim message juga, chat WA. Tapi tidak muncul di dalam Celebrate. Oke, baik, kita lompati.
Terus kita masuk ke tanggal 24. Siap. Dalam beberapa keterangan saksi juga saudara menyangkut itu tidak pala membantah bahwa ada perintah dari saudara untuk menarik sabu yang telah sampai di Jakarta, kan begitu? Itu poinnya. Siap. Ya, ada menarik. Perintahnya waktu itu apa? Perintahnya itu kepada siapa ditujukan dan apa isi perintahnya? Pertama berawal dari chat WA saudara Dodi. Saya waktu itu masih di rumah dalam kondisi sakit yang mulia. Surat dokternya juga kami bawa. Tiba-tiba saudara Dodi siang hari mengirim chat WA. Bunyinya saya lebih kurang begini. Izin jenderal yang bersangkutan sudah menerima langsung. Per buah 300. Katanya sudah konfirmasi dengan jenderal. Mohon petunjuk. Terus saudara Dodi juga mengirim gambar uang. Nah, dari situ saya awalnya spontan menjawab, enggak mas, dia bilang 400. Enggak mas itu menjawab atas pertanyaan Dodi, apakah sudah konfirmasi dengan jenderal. 400 itu menjawab, merujuk kalimat Rinda pada saat chat undercover saya itu dia bilang 400. Kemudian saya perintahkan untuk batalkan, kemudian dimusnahkan. Lalu saudara Dodi juga sudah meneruskan kepada cover jobnya katanya. Saya minta video conference bertiga, dia tidak menanggapi saya. Itu yang mulia. Artinya apakah saudara sebagai Kapolda waktu itu mengetahui rentetannya itu kan mulai dari menukar itu sampai terus hubungi Linda, terus menyuruh si Dodi berhubungan, terus sampai juga yang 5 kilo yang menurut saudara itu belum ada, ternyata ada itu barangnya. Sampai dia dibawa ke Jakarta. Muncul perintah saudara, tarik. Artinya, apakah saudara maksud itu yang 5 kilogram yang saudara nyatakan di Riau itu sudah sampai? Dari mana barangnya? Coba cerita dulu pasal itu. Terima kasih yang mulia. Saya sama sekali tidak pernah tahu wujud barang atau sabu yang saya ceritakan 5 kilo di Riau itu. Betul-betul itu fiktif yang mulia. Justru rencana saya kalau Linda mau ketarik di Sumatera Barat, kita baru mau pinjam dari kejaksaan yang tadi 5 kilo yang kita serahkan ke Agam sama Bukit Tinggi. Kan jaksa dari 5 kilo itu tidak semuanya juga disajikan dalam persidangan. Pasti jaksa juga mengambil sampel. Sisanya sebagian besarnya juga pasti akan dimusnahkan. Pemusnahan itu juga memerlukan waktu yang tidak terlalu lama. Kalau merujuk pada yang di Bukit Tinggi, itu ditangkap tanggal 15, dimusnahkan tanggal 15, artinya lebih kurang 1 bulan. Pembicaraan saya dengan saudara Dodi terhenti dari akhir Juni itu ke awal Agustus. Kepada saudara ini juga begitu, akhir Juli sampai September. Saya beranggapan bahwa ini proyek sudah tidak ada, karena pasti barangnya juga sudah dimusnahkan oleh jaksa. Artinya, barang yang 5 kilo nyampe di Jakarta itu sama sekali tidak sepengetahuan saya, dan keberangkatan saudara Dodi sepengetahuan saya, karena mohon maaf ada yang terloncat yang mulia, tanggal 19 itu saudara Dodi menghadap saya, itu izin mengurus karier ke Mabes Polri. Saya arahkan untuk menghadap ASDM. Saya perlihatkan kepada saudara Dodi, untuk kesekian kali usulanmu sudah saya kirim. Tapi tidak hanya usulan normatif ini, perlu juga ya dalam tanda kutip lobby-lobby. Baik, oke, poinnya. Lalu ya, sebentar, kau makan dulu, nanti saya beri kesempatan untuk itu. Jadi menurut saudara yang saudara suruh ditarik dan dimusnahkan itu barang yang mana? Saya patut menduga
karena ada foto uang. Saya pun belum tahu barang yang mana, karena saudara Dodi saya minta video conference tidak melayani. Demikian yang mulia. Apakah nggak ada dilaporkan waktu itu? Ternyata satu sudah terjual katanya. Nggak ada dilaporkan kepada saudara waktu itu. Di dalam rangkaian chat di bawahnya, dia juga melaporkan yang satu tidak bisa ditarik karena sudah terpecah-pecah. Iya. Saya tidak komentar lagi karena perintah saya sudah jelas, tarik semua barang, musnahkan. Akhirnya tidak jadi dimusnahkan. Sekarang saya baru tahu kalau tidak dimusnahkan. Tapi saat itu saya positive thinking karena saya ya nada agak tinggi. Mas, ini serius, Mas. Oke. Dan seterusnya. Baik. Informasinya sudah dipecah dan sudah ada yang terjual. Tapi masih ada yang belum terjual. Kan begitu. Kenapa juga itu nggak jadi dimusnahkan yang sisanya itu? Maksudnya yang mulia? Nah, laporannya itu kan sampai kepada saudara kan tidak jadi perintah musnahkan. Nah, kan begitu. Musnahkan yang tersebut. Tapi masuk laporannya sudah dipisah sebagian. Kalau yang lain menyatakan sudah terjual 1 kilo. Nah, ada lagi sisanya kan? Karena tadi dari awalnya 55 kilonya ini cerita ini terus. Kan begitu. Kalau yang lainnya itu, yang belum dipecahkan itu kenapa nggak jadi dimusnahkan? Nggak saudara panggil misalnya Dodinya, Lindanya. Kan Dodi kan Kapolres saudara. Linda kan kenal saudara. Kenapa nggak jadi diperintahkan waktu itu? Perintah saya itu spontan karena saya anggap itu penyimpangan yang dilakukan oleh staf saya. Perintah saya memang untuk dimusnahkan. Perintah saya terakhir dimusnahkan. Bukan adakah laporan dari mereka bahwa mereka sudah memusnahkan atau menjual kembali? Nah. Keyakinan saya sudah dimusnahkan. Nah, itu. Keyakinan saya sudah dimusnahkan. Karena saya konfirmasi di tanggal 29, Dodi saya panggil ke rumah saya tanya 3 hal. Itu barang dari mana lagi? Dia bilang siap salah. Kemudian saya tanya, ya sudah tidak penting. Dari mana saya nggak mau tahu. Yang penting sudah dimusnahkan apa belum? Saudara Dodi menjawab siap sudah. Saya masukkan closet. Kemudian yang ketiga saya tanya, bagaimana hasil kamu menghadap ASSDM dan AKBP Ruru? Dia bilang ASSDM tidak menjawab WA dia. Hanya itu yang mulia. Itu cerita saudara ya. Baik, sementara dari saya. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Tadi waktu ada penyisian ya, BP terhadap 40 kilo tadi, jangan lupa Singgalang, maksudnya kan saudara sebagai Kapolda ya, Singgalang 1 maksudnya. Jangan lupa Singgalang 1 itu artinya jangan lupa saya, tetapi kalimat itu tidak pernah saya ucapkan ya mulia. Iya. Yang dimaksud apa kaitannya dengan barang bukti itu? Saya tidak pernah mengatakan itu, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang maksudnya. Ya maksudnya jangan lupa itu untuk apa? Maksudnya coba terangkan. Saya tidak pernah mengatakan jangan lupa Singgalang 1 yang mulia. Saya juga aneh kalimat itu kan, masa kalau saya maknai yang sesungguhnya dengan kalimat itu yang mulia. Jangan lupa Singgalang 1 itu artinya jangan lupa saya. Karena Singgalang 1 itu call sign untuk saya. Ya terkait apa? Tidak tahu yang mulia, saya nggak mengatakan itu soalnya. Baik. Kemudian ada WA atau katakan bonus anggota. Maksudnya untuk apa tuh? Itu kembali kepada metode saya untuk menguji kejujuran saudara Dodi terkait perhitungan barang bukti. Kan tidak mungkin kalau saudara Dodi mengklaim itu telah menjual untuk bonus anggota, tapi dia mengklaim untuk diserahkan pada saya, ini juga tidak sesuatu yang nyambung. Itu hanya narasi untuk menguji saudara Dodi saja yang mulia. Bukan
penyisian nanti buat anggota entah untuk dipakai atau untuk dijual, tidak ada itu? Saya tidak begitu yang mulia. Tidak begitu? Semua anggota yang berprestasi saya berikan reward dalam bentuk piagam, usulan mutasi jabatan maupun uang tunai. Tidak ada memberikan bonus anggota dalam bentuk sabu. Demikian yang mulia. Iya. Baik. Kemudian tadi terkait dengan tadi saudara dengan bahwa itu fiktif itu ya, tadi yang ke Linda itu komunikasi itu barangnya fiktif itu ya. Belum ada barangnya yang. Iya, menurut saudara fiktif ya. Siap. Fiktif. Fiktif akhirnya barang itu ada lah gitu kan. Faktanya ada ya di Linda itu. Dari cerita yang sekarang terjadi, ternyata ada, tetapi kan saya tidak tahu asal-usul barang itu. Ya. Iya, waktu itu saudara ada memerintah Dodi juga. Iya, kan Tidak. komunikasi dengan Linda kan? Siap. Iya, akhirnya barang itu ada, faktanya ada. Saudara tidak tanya, loh itu barang dari mana? Gitu. Enggak pernah tanya saudara pada Dodi. Di tanggal 29, mohon izin yang mulia, periodisasinya mohon bisa dibedakan. Iya, waktunya saudara kan sempat barang itu ada dan akhirnya musnahkan atau ditarik kembali, itu nggak pernah ditanya ke Dodi, itu barang dari mana gitu. Tanggal 29-nya saya coba tanya, dia hanya jawab siap salah. Jadi saya memang kondisi sakit sehingga tidak saat itu juga tanggal 24 yang bersangkutan saya panggil, tidak. Mestinya saya panggil tanggal 30, ketemu di dokter gigi, terus saya ralat lagi, ketemu di tempat klinik yang merawat saya. Kemudian karena tanggal 29-nya itu saya acara dengan presiden tidak terlalu lama, saya panggil lah, maju tanggal 29. Itu saya tanya saat itu. Iya, maksudnya nggak pernah tanya kepada Dodi, itu barang itu dari mana asalnya, itu nggak pernah tanya. Saya tanya di tanggal 29. Jawabnya apa Dodi? Siap salah. Nggak asal dari mana, perolehannya dari mana? Hanya menjawab siap salah. Begitu ya. Jadi saudara Teddy Minasa ya. Siap yang mulia. Sekarang keterangan saudara sebagai terdakwa ya, silakan mengeksplor apapun itu hak saudara. Mengenai candaan tadi ada beberapa chat yang saudara anggap sebagai candaan saja. Ganti trawas, mas minimal seperempatnya, itu kan kemudian apalagi itu berturut-turut itu dari ganti trawas, minimal seperempatnya, itu kan ada kaitannya terus itu. Kenapa saudara membuat candaan itu, kenapa coba? Alasan yang bisa masuk akal gimana? Sebagai Kapolda yang memerintahkan pada anak buahnya Kapolres, ini nggak main-main loh, Kapolda ini nggak kaleng-kaleng. Coba maksudnya apa? Maksud sesungguhnya itu apa kok candaan begitu? Sebetulnya yang utama bukan bercanda yang mulia. Apa ya? Bercanda itu hanya ya embel-embelnya saja. Maksud utamanya saya justru menguji dia. Dengan dasar atau latar belakang perhitungan yang menurut saya janggal yang mulia. Kenapa harus diuji? Kenapa? Karena tidak benar tadi hitungannya. Ya saya kan tidak mau anggota saya melakukan Ketika penyitaan. press release diadakan, di situ di floor dinyatakan berapa sesungguhnya barang buktinya? 41,4 saya pakai patokan perhitungan kotor atau bruto. Nah, kemudian oke lah ya, langsung dikaitkan dengan pemusnahan, berapa yang dimusnahkan? Yang dimusnahkan oleh saudara Dodi dibulatkan dari 394 menjadi 39,5 dibulatkan menjadi 40 kg. Artinya yang 1 kilo lagi, 1, sekian kilo kemana? Justru itu yang waktu itu saya sempat tanda tanya, bukan hanya yang 1 atau 1,9 kilo yang mulia. Di laporan awal tadi yang saya perlihatkan kepada yang mulia, justru selisihnya 5 kilo. Dari 4,5 kilogram, setelah ditimbang
Kok jadi 39,5 kilogram? Itu baru dari 4 tersangka, Yang Mulia. Ya, itu kan teritorial saudara itu ya di Sumatera Barat ya. Artinya kan setiap tindakan hukum terhadap barang bukti itu ada berita acaranya. Siap. Saudara ngecek semua itu berita acara. Secara teknis bukan tupoksinya Kapolda Yang Mulia, dan saya tidak melakukan pengecekan itu. Oke lah ya mengenai itu. Kemudian keberangkatan Dodi tadi saudara sebut sebagai pengurusan kenaikan pangkat. Betul Yang Mulia. Tidak ada barang yang dibawa, BB yang dibawa. Saya tidak tahu Yang Mulia. Tidak tahu. Dan tidak ada pembicaraan tentang itu lagi. Saudara pernah ada sedikit keberangkatannya lewat darat atau lewat udara? Begini Yang Mulia, tanggal 19 itu, saya sebetulnya ada videonya, barangkali nanti bisa ditayangkan. Saudara Dodi di situ mengatakan bahwa baru masuk ruangan saya sudah saya teriakin, Mas, dari Anita 400. Itu tidak benar sama sekali Yang Mulia. Karena di situ masih ada ajudan saya, ada tamu saya yang lain. Murni Saudara Dodi itu menunggu saya, menghadap saya itu dari mulai 12:30 itu pasca duhur. Baru saya terima itu lebih kurang jam 17. Artinya 4 jam Dodi itu nunggu saya. Lalu saya terima di kantor. Standar saya terima tamu, sebagaimana pejabat lainnya, saya persilakan duduk, salaman dulu. Baru sepri atau staf menyajikan minuman. Yang diobrolkan adalah Saudara Dodi melaporkan progres proses kenaikan tipe Polres Bukit Tinggi. Kemudian berkali-kali juga saya katakan, sampai saya tunjukin WA saya kepada Kepala Biro SDM Polda Sumbar. Sudahlah Mas, sudah saya usulkan. Tetapi dalam hati saya waktu itu, karena saya juga dapat informasi, ini tidak saya sampaikan pada Saudara Dodi. Saya dapat informasi bahwa Bukit Tinggi itu akan diisi Polwan. Karena di situ adalah kota cikal bakal lahirnya Polwan. Makanya saya berikan umpan kepada Saudara Dodi ketika Saudara Anita menghubungi saya. Ini saya pikiran saya pasti mau nipu saya lagi. Saya kasih umpan itu, barangkali dia bisa punya achievement, dapat reward untuk saya bawa kepada Kapolri, memperjuangkan Dodi kembali ke Polres Kota Bukit Tinggi. Jadi keberangkatan Dodi ke Jakarta itu setelah saudara kasih nomor dari Anita ya? Itu lama, nomor dari Anita itu kan Juni Yang Mulia. Iya, maksudnya keberangkatannya itu mungkin ya, September. Setelah saudara kasih nomor, keberangkatan itu nomor Anita yang di HP saudara itu atas nama siapa? Saya beri nama Anita Cepu. Anita Cepu. Maksudnya apa itu Anita Cepu? Cepu itu dalam kebiasaan Polri adalah informan. Informan. Jadi informan ya, khusus ini ya. Itu kan namanya Linda Pujiastuti. Saya tidak kenal nama aslinya. Setahu saya Anita dari dulu. Enggak, maksudnya dia mengaku sebagai Anita atau saudara sendiri yang kasih nama Anita? Namanya memang Anita, setahu saya. Saya tidak tahu nama Nah, aslinya. makanya kan kenalan kan harusnya kenalan namamu siapa, saya siapa. Waktu itu kenalan namanya siapa? Anita ini. Anita. Beberapa orang di Klasik Spa itu bukan hanya Anita yang saya kenal, ada Susi, ada Retno yang sama-sama resepsionis. Jadi taunya memang Anita. Ya, kemudian ya, sampailah ke rumah Anita. Ini ceritanya kan bersambung terus ini. Rangkaian cerita itu enggak hari ini aja, kita udah lama menyidangkan ini, sudah berminggu-minggu, sudah dapat ceritanya lah ya. Sampailah ke Jakarta, ke rumah Anita. Ya. Dan itu ada barang, karena sebagai saksi juga kan dia. Barang itu dikasihkan ke Anita. Ini kelanjutannya sudah terjual 1 kilo katanya. 1 kilo kemudian sudah disetor ke Dodi.
sejumlah 300, kemudian Dodi menyetor atau menukarkan uang itu untuk dolar ke rumah saudara. Katanya, ini saksi kemarin. Memang ada Dodi ke rumah saudara? Saudara Dodi datang tanggal 29 September ke rumah saya, itu memang saya panggil. Bukan Dodi yang menghadap saya. Ya. Apa kejadian apa begitu sampai di rumah saudara? Antara tanggal 24 sampai dengan 29, kan saya belum dapat klarifikasi kejadian yang tanggal 24 itu. Di hasil digital forensik juga dapat dibuktikan bahwa memang tidak ada komunikasi. Tanggal 29 itu saya hanya ingin memastikan itu barang dari mana, kemudian apakah sudah dimusnahkan, dan bagaimana hasil menghadap ASSDM dan AKBP Ruru. Hanya itu yang mulia. Jadi kata saudara Dodi pada waktu itu bawa paper bag yang isinya dolar Singapura. Gimana tanggapan saudara ini? Yang memberikan penjelasan atau inisiatif menjelaskan kepada penyidik pertama kali di Biro Paminal maupun di penyidik Polda Metro Jaya, justru saya yang mulia. Saya yang menceritakan bahwa tanggal 29 saudara Dodi saya panggil, yang bersangkutan membawa paper bag, itu keterangan saya sendiri yang mulia. Dan saya juga tanggal 15 ketika periksa sebagai tersangka, saya juga yang inisiatif meminta penyidik menyita CCTV rumah saya bahwa paper bag itu dibawa kembali oleh saudara Dodi yang mulia. Jadi menurut saudara paper bag itu isinya apa? Tidak tahu sama sekali yang mulia. Yang diberikan ke saudara itu? Tidak tahu sama sekali. Tetapi saya dapat informasi perbincangan antara istri saya dengan istrinya Dodi. Mereka saling istri Dodi mengatakan itu istrinya uang. Tapi istri saya juga menyangkal kalau Mas Teddy terima paper bag, pasti paper bagnya ada di meja beliau, nggak pernah dibuang. Ini antar mereka, tapi saya tidak bisa menjelaskan. Coba sekarang jelaskan, saudara menyuruh saudara Dodi untuk ketemu dengan Linda. Maksud sebenarnya apa coba? Bukan bertemu yang mulia. Maksudnya menghubungi dan menggunakan job cover. Untuk mengerjain saudari Linda dan menjebak. Tapi maksud saya kepada pihak Linda ya karena orang ini pernah bermasalah dengan saya. Mengerjain. Dan istilah Kapolda kok mengerjain. Kalau menjebak seseorang dalam rangka penegakan hukumnya, istilahnya apa ini? Saya hanya ngasih pelajaran. Kasih pelajaran. Tapi kepada Dodi, tujuannya juga lain. Saya ingin Dodi punya achievement, untuk punya nilai jual. Apa yang saudara sampaikan ke Dodi coba? Ketika saya kirim name card atau nomor handphone saudari Anita kepada saudara Dodi, saya katakan, dia menjawab dulu, siap perintah jenderal. Lalu saya telepon, saya juga chat WA, Mas kita kerjain orang ini orang brengsek, pernah nipu saya. Dia punya jaringan lapas. Nanti kalau bisa dijebak, ditarik ke sini, Mas pinjam BB dari jaksa. Nanti kalau dia bisa terjebak masuk perangkap ke sini, Mas pinjam BB dari jaksa kalau bisa. Dan dia bilang, insya Allah bisa jenderal karena hubungan baik kami dengan jaksa. Itu kalimat saya. Jadi untuk menjebak. Kemudian BB-nya BB apa itu kalau menjebak? Kan ada pengungkapan di bulan Mei itu di Bukit Tinggi yang mulia. Dan dimusnahkan tanggal 15. Jadi BB yang dibawa dari pemusnahan itu. Maksudnya gimana? Rencana pinjam BB yang sudah diserahkan ditetapkan sita oleh kejaksaan. Saudara sampaikan ke Dodi? Saya sampaikan. Itu dibawa saja untuk menjebak Anita gitu? Oh tidak yang mulia. Rencana pinjam kan sudah disita oleh kejaksaan yang mulia. Surat penetapan sitanya juga sudah ada di berkas perkara. Oh begitu ya. Siap. Terdakwa ini sebagai Kapolda, seharusnya kalau penjebakan kan ada prosedurnya. Ada yang mulia. Penjebakan nggak harus Kapolda sendiri dan itu wilayah hukumnya di mana, harus koordinasi ke mungkin Jakarta Barat di sini karena rumah Anita Jakarta Barat dan lain sebagainya. Pernah nggak menghubungi Kapolres Jakarta Barat? Ini loh saya mau menjebak seseorang, tolong di backup atau bagaimana?
Atau saudara perintahkan Kasat Narkoba Polda Sumbar, kan nggak saudara sendiri harusnya. Begini Yang Mulia, yang pertama menjebak di wilayah hukum orang lain itu tidak boleh. Itu satu. Yang kedua, yang menghubungi saya kan saudara Anita, bukan saya mencari saudari Anita. Itu yang kedua Yang Mulia. Yang ketiga kan saya ingin anak buah saya ini supaya nggak kecewa, karena dia merasa berprestasi, juga berjuang menaikkan tipe Polres, kok dipindah. Jadi yang ingin saudara nyatakan bahwa BB yang ada itu fiktif menurut saudara? Kepada Linda, saya sama sekali tidak menunjukkan itu barang, dan saya dari saudara Dodi pun tidak ada barang. Jadi fiktif, nggak ada BB? Masih fiktif Yang Mulia. Lanjutannya ada kata-kata tarik kembali, musnahkan. Maksudnya BB-nya fiktif kok ditarik kembali, musnahkan BB yang mana ini? Saya hanya patut menduga karena di situ ada foto uang Yang Mulia. 3 bendel. Itu patut menduga karena sudah stuck, tidak ada komunikasi. Saya sebagai pimpinan, jangan-jangan ini. Tarik, batalkan, musnahkan. Sifatnya preventif Yang Mulia. Jadi cuma menduga aja atau jangan-jangan atau entahlah apakah ya. Jadi tarik, musnahkan, padahal BB itu saudara nggak tahu ada BB-nya apa tidak gitu maksudnya. Saya minta video conference, tidak dilayani oleh saudara Dodi. Jadi sampai sekarang pun saya tidak pernah tahu Yang Mulia. Oke lah. Baik, dari majelis sementara cukup. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.